Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan uji coba ujian sekolah US Matematika paket 006. Ini adalah materi pertemuan ke-15 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 16 April 2022. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Untuk soal yang nomor 1. Jika operasi add berarti kalikan bilangan pertama dengan 4, kemudian hasilnya tambahkan dengan 5 kali bilangan kedua. Maka hitunglah 8 add negatif 10 adalah apakah negatif 45, negatif 18, 21, ataukah 45. Oke, silahkan dihitung. Kalikan bilangan pertama dengan 4, kemudian hasilnya tambahkan dengan 5 kali bilangan kedua. Jadi bilangan pertama 8 dan bilangan keduanya negatif 10. Oke. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3x ditambah 5y sama dengan 55 dan 4x ditambah 3y sama dengan 44 adalah apakah 8,5, 5,8, negatif 8,5 ataukah 5, negatif 8. Ini berbagai cara bisa dicari. Kalian bisa substitusi pilihan gandanya atau pilihan XY-nya, poinnya ke soal langsung, atau pakai eliminasi, substitusi, dan seterusnya. Atau determinan ordo 2x2. Silahkan pilih yang mana. Oke, soal nomor 3. Pada peta dengan skala 1:450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 8 cm kali 6 cm. Maka luas lapangan tersebut sebenarnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, karena di sini 1 cm mewakili 450 cm, maka kalian bisa lakukan 8 cm dikali dengan 450 cm, dikali dengan yang 6 cm juga dikalikan dengan 450 cm. Nah, baru nanti kalian kalikan kemudian dijadikan ke meter persegi. Oke? Di antara, soal nomor 4, di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3:8 adalah apakah 18 cm banding 4,5 desi, ataukah 14 jam banding 2/3 jam, 3 minggu banding 49 hari, ataukah 750 gram banding 200 ons. Kalian sederhanakan mana yang perbandingannya 3:8. Oke? Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari dengan 12 pekerja. Nah, jika ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah apakah 4, 8, 12, ataukah 16. Ini berarti perbandingan berbalik nilai. Jadi 20 panah 12, kemudian 15 panah berapa atau X. Nah, X-nya kalian cari, baru kalian bisa menentukan kurang berapa pekerjanya. Oke? Soal nomor 6, hasil dari negatif 3/5 ditambah negatif 3/4 ditambah dan seterusnya sampai negatif 3/0 adalah apakah A, B, C, ataukah D. Jadi kalian masing-masing hitung dulu negatif 3/5 berapa, negatif 3/4 berapa, negatif 3/3 berapa, dan seterusnya sampai negatif 3/0 berapa, terus kalian jumlah hasilnya berapa. Oke. Soal nomor 7, bentuk yang ekuivalen dengan 8/3 dikurangi akar 5 adalah apakah A, B, C, ataukah D. Ini adalah merasionalkan penyebut dengan cara
Mengalikan dengan sekawannya. Kalau sekawan 3 dikurangi akar 5, berarti sekawannya adalah 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Oke, soal nomor 8. Ayah menyimpan uang di bank dengan bunga 16% setahun. Setelah 9 bulan, tabungan ayah menjadi Rp2.240.000. Nah, besar tabungan awal ayah adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, perhatikan karena di sini setelah 9 bulan berarti Rp2.240.000 sama dengan tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, sedangkan bunganya itu adalah 9/12 dikali 16% atau 16/100 dikali tabungan awal. Nah, nanti kalian akan menemukan tabungan awalnya berapa. Oke? Soal nomor 9, perhatikan pola yang tersusun dari batang korek api berikut. Pola pertama seperti itu, 3. Pola kedua berapa dihitung? Pola ketiga berapa? Pola keempat berapa? Nah, banyak batang korek api pada pola ke-8 adalah berapa? Kalian akan menemukan polanya bagaimana dan menemukan pola ke-8-nya berapa. Soal nomor 10, diketahui barisan bilangan 4, 10, 18, 28, dan seterusnya. Maka suku ke-15 adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, perhatikan polanya bagaimana. 4 ke 10 nambah berapa? 10 ke 18 nambah berapa? 18 ke 28 nambah berapa? Nah, kalian akan menemukan polanya bagaimana. Dan kalian bisa meneruskan sampai ke suku ke-15. Oke? Soal nomor 11. Jumlah bilangan kelipatan 4 antara 100 dan 200 adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, karena di sini kelipatan 4 berarti ini adalah barisan aritmatika yang bedanya 4. Nah, antara 100 sampai 200 itu mulai yang bisa dibagi 4 atau kelipatan 4 adalah berarti 104. Nah, 104 itu kalian anggap U1 atau A. Kemudian sebelum 200 bilangan yang bisa dibagi 4 itu adalah 196. Itu disebut UN. Kalian akan menemukan UN. UN rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, A-nya udah ada, kemudian A-nya juga udah ada, bedanya sudah ada, kalian akan menemukan N-nya berapa. Nah, kalau kalian udah menemukan N-nya berapa, kalian tinggal mencari jumlah bilangan semuanya. Jadi pakai rumus SN. SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1B. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 12. 5 buah bakteri masing-masing membelah diri menjadi 2 setiap 6 menit. Setiap 6 menit membelah diri menjadi 2. Banyak bakteri setelah 1 jam adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, karena di sini setiap 2 menit, setiap 6 menit menjadi 2, membelah diri menjadi 2. Berarti ini adalah barisan geometri. Nah, dari 1 jam itu berapa dibagi 6 menit itu berapa? Nanti kalian akan menemukan dari 5 membelah menjadi 2 berarti jadi 10. Berarti kali 2 kali 2 kali 2 terus. Nah, kalian akan menemukan nanti berapa bakteri setelah 1 jam. Oke? Soal nomor 13. Faktor persekutuan dari X kuadrat ditambah X dikurangi 20 dan X kuadrat dikurangi 25 adalah apakah X ditambah 5, X dikurangi 5, X ditambah 4, ataukah X dikurangi 25. Oke, kalian faktorkan dua-duanya, nanti yang sama itulah namanya yang faktor persekutuan. Oke? Soal nomor 14. Penyelesaian dari setengah kali X dikurangi 6 sama dengan 2 ditambah 4/3X adalah X atau sama dengan P. Berarti nilai 2P dikurangi 1 adalah apakah negatif 13, negatif 11, 11, ataukah 13. Oke, karena di sini penyebutnya adalah 2 dan 3, berarti akan lebih enak kalau kalian kalikan dengan KPK dari penyebut. KPK dari 2 dan 3 itu berapa? Semua rumus kiri, ruas kanan kalian kalikan dengan 6. Oke? Soal nomor 15.
Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Sedangkan banyak roda seluruhnya adalah 210. Nah, jika tarif parkir untuk mobil Rp5.000 dan untuk sepeda motor Rp3.000, maka pendapatan uang parkir saat itu adalah apakah Rp240.000, Rp260.000, Rp300.000, ataukah Rp430.000? Oke, ini adalah soal cerita untuk sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalian cari persamaan 1 dan persamaan 2, baru nanti kalian eliminasi. Nanti kalian akan menemukan berapa mobil dan berapa sepeda motor. Nah, akhirnya nanti kalian kalikan, kalau mobilnya berapa dikali 5.000, kemudian motornya dikali 3.000, baru dijumlahkan. Oke? Soal nomor 16. Diketahui himpunan P faktor dari 8. Q bilangan prima kurang dari 10 dan S bilangan asli kurang dari 11. Maka anggota himpunan Q dikurangi P selainnya atau komplement. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, pertama kali kalian lakukan cari anggota himpunan masing-masing. P faktor dari 8. Nah, siapa faktor dari 8? Berapa, berapa, dan seterusnya. Kemudian yang Q juga dan S juga. Nah, setelah itu kalian akan menemukan anggota himpunan Q dikurangi P. Q dikurangi P terlebih dahulu, yang sama dibuang. Anggota P yang sama dengan Q dibuang. Berarti kalian akan menemukan anggotanya. Nah, yang ditanyakan adalah Q dikurangi P komplement, berarti yang selain itu. Tapi tetap anggota himpunan S, oke? Soal nomor 17. Diketahui himpunan A adalah himpunan semua Y, di mana Y kurang dari sama dengan 10 dan Y anggota bilangan prima. Banyaknya himpunan bagian dari A yang memuat 2 anggota adalah ataukah 4, 5, 6, ataukah 8. Oke, kalian cari dulu himpunan anggota himpunan A itu siapa saja. Y kurang dari 10 atau sama dengan 10. Nah, itu yang bilangan prima ya, yang bilangan prima. Kemudian bilangan yaitu himpunan bagiannya yang memuat 2 anggota itu siapa saja. Oke, ada berapa anggotanya? Oke. Soal nomor 18. Dari 38 siswa di kelas 3A, 20 siswa gemar matematika, 24 siswa gemar olahraga, dan 6 siswa tidak gemar kedua-duanya. Tidak gemar matematika maupun olahraga. Nah, banyak siswa yang hanya gemar matematika adalah apakah 4, 7, 8, ataukah 12? Oke, ini adalah himpunan atau diagram Venn. Diagram Venn yang suka keduanya ditaruh di tengah. Kemudian yang kiri adalah matematika, yang kanan adalah olahraga. Dan 6 siswa tidak gemar keduanya, kalian taruh di luar kurva keduanya. Jadi yang tengah kalian letakkan nilai X. Yang kanan berarti 24 dikurangi X. Yang kiri 20 dikurangi X. Nanti kalian akan menemukan nilai X-nya. Setelah itu kalian bisa menemukan siswa yang hanya gemar matematika. Oke? Soal nomor 19. Perhatikan grafik tarif taksi di bawah, di samping. Rudi naik taksi sejauh 19 km. Nah, berapakah ia harus membayar menurut tarif pada grafik tersebut? Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, kalian punya data. Dalam jarak 2 km harus membayar Rp14.000. Yang 4 km Rp22.000. Kemudian yang 6 km Rp30.000. Nah, kalian akan menemukan jika 19 km maka Rudi harus membayar berapa rupiah. Oke? Soal nomor 20. Suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan mx ditambah n. Jika f di negatif 3 sama dengan negatif 7 dan F2 sama dengan 13, maka nilai F5 adalah apakah 25, 31, 36, ataukah 40. Oke, karena fungsi yang dirumuskan Fx sama dengan Mx ditambah N, sedangkan kalian mempunyai F
negatif 3 sama dengan negatif 7, berarti kalian buat persamaannya. Jadi, X-nya kalian ganti dengan negatif 3, kemudian disama dengankan negatif 7. Kemudian yang F2 sama dengan 13, berarti X-nya diganti dengan 2, disama dengankan 13. Kemudian kalian eliminasi. Nanti kalian akan menemukan nilai M-nya berapa. Setelah M-nya berapa, kalian bisa menemukan N-nya berapa. Baru setelah itu kalian bisa menghitung atau mencari nilai F5. Jadi X-nya diganti dengan 5. Soal nomor 21, persamaan garis lurus yang melalui dua titik A 1,2 dan B negatif 2,8 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, pertama kali kalian cari gradien garis melalui dua titik itu adalah Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangi X1. Itu baru gradiennya. Baru setelah itu kalian membuat persamaan garis melalui 1,2 boleh atau negatif 2,8 boleh dengan gradien M yang kalian dapatkan tadi. Dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke? Soal nomor 22. Nah, gradien garis K pada gambar di samping adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, di sini garisnya melalui titik 4,3 dan 1, negatif 2. Ini gradiennya seperti yang tadi juga bisa. Atau kalian langsung gradiennya adalah Y dikurangi, Y dibagi dengan X. Soal nomor 23, perhatikan gambar, perhatikan atau persamaan garis M tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, ini sebenarnya ada jalan tol. Jika X1 dikali dengan Y ditambah dengan Y1 dikali dengan X sama dengan X1 dikali Y1. Itu rumusnya, oke? Soal nomor 24. Penyelesaian dari 2/3 X dikurangi setengah Y sama dengan 2 dan setengah X ditambah 1/4 Y sama dengan 4, maka adalah nilai X-nya sama dengan A dan Y-nya sama dengan B. Maka nilai A dikurangi 2B adalah apakah negatif 6, negatif 4, negatif 2, ataukah 4. Oke? Dari masing-masing persamaan, kalian kalikan dengan KPK penyebut. Jadi untuk yang persamaan pertama, kalian kalikan dengan 6. Kemudian yang persamaan kedua dikalikan dengan 4. Nanti kalian akan menemukan persamaan yang lebih enak dicari X dan Y-nya dengan eliminasi. Oke? Silahkan dihitung. Setelah ketemu nilai X itu sama dengan A dan Y sama dengan B, kalian bisa mencari nilai A dikurangi 2B. Oke? Soal nomor 25, hasil perkalian dua bilangan adalah 40 dan jumlah dua bilangan tersebut adalah 13. Jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, berarti kalian mencari dua bilangan dulu. Jika dikalikan ada 40, nah jika ditambah ada 13. Nah, baru setelah itu kalian jumlah kuadrat kedua bilangan. Berarti misalkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke? Soal nomor 26, perhatikan gambar. Ini adalah garis sejajar yang dipotong dengan satu garis transversal. Jika sudut 7 banding sudut 6 itu adalah 5 banding 4, maka peluru sudut 4 adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, kalian karena di sini sudut 7 banding sudut 6 itu adalah yang berpelurus, berarti kalian cari dulu nilai perbandingannya. Berarti 5X ditambah dengan 4X akan sama dengan 180. Kalian akan menemukan nilai X-nya. Setelah itu nilai X-nya ketemu, berarti kalian bisa mencari peluru sudut 4 itu adalah sudut 3 ataupun 1. Silahkan dihitung, kalian pasti bisa. Soal nomor 27, perhatikan gambar jam di samping. Besar sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 7.20 adalah apakah 90, 100, 110, ataukah 120. Oke, perhatikan jika jam 7
20 itu karena di sini besar sudut terkecil, berarti yang dari merah ke biru atau dari biru ke merah yang kecil, bukan yang di atas, berarti yang di bawah. Nah, setiap bagian itu adalah 30 derajat. Jadi dari 1 ke 2 itu 30, dari 2 ke 3 itu juga 30. Nah, kalian baru bisa mencari berapa derajat yang dari 7 ke 8, tapi di situ, bukan pas bagiannya. Kalian pasti bisa. Oke, soal nomor 28, perhatikan bangun berikut. Keliling bangun tersebut adalah apakah 124, 130, 152, ataukah 160? Oke, keliling itu tinggal muter-muter ya. Dari pinggir ke pinggir jadi 32, kemudian lanjut, dan seterusnya. Kalian jumlah semuanya. Oke. Soal nomor 29, perhatikan gambar. Jika panjang CD 6 cm dan BD 24 cm, maka panjang AD adalah apakah 8, 9, 10, ataukah 12? Oke, di sini rumus segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-siku ABC. Nah, kalian mencari AD, itu rumusnya adalah AD kuadrat sama dengan CD dikali DB. Oke, masih ingat? AD kuadrat sama dengan CD dikali DB. Soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut persegi panjang ABCD. Nah, panjang AB 8, AD 6, dan panjang garis MN-nya berapa? Itu yang dicari, garis MN yang ada di tengah. Nah, yang kanan, yang gambar B itu adalah potongan dari gambar A. Kita ambil yang di kiri atas. Nah, jadi kalau DC 8 dan DA itu 6, berarti AC itu 10. Karena teorema Pythagoras. Nah, kalian berarti bisa mencari panjang AM. Panjang AM itu adalah melalui AD. Jadi, AD kuadrat sama dengan AM dikali AC. Nanti kalian akan menemukan nilai AM-nya berapa. Kemudian, kalian juga bisa menemukan nilai CN. Seperti yang tadi, sama panjangnya. Dan kalian bisa menemukan nilai MN. Oke? Soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Nilai A dan B adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, ini adalah kesebangunan segitiga. Berarti pendek banding panjang sama dengan pendek banding panjang. Oke, bisa. CD banding CA sama dengan DE banding AB. Kemudian CD banding CA sama dengan CE banding CB. Oke, nanti kalian akan menemukan nilai A dan B-nya. Soal nomor 32, perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O berikut. Jika panjang busur NM itu 65, maka panjang busur KL adalah apakah 280, 260, 250, ataukah 240? Oke, ini pakai perbandingan saja. Jadi besar sudut NOM berbanding dengan besar sudut KOL akan sama dengan panjang busur NM banding panjang busur KL. Tinggal kali silang. Soal nomor 33, perhatikan gambar berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir adalah. Tentukan luas daerah yang diarsir. Apakah 28, 42, 56, ataukah 72? Oke, perhatikan rumusnya. Segitiga ABD, segitiga ABD ditambah dengan segitiga AED, segitiga AED, kemudian dikurangi dengan segitiga atau 2 kali segitiga ACD. Itu adalah luas daerah yang diarsir. Oke, masih ingat? Luas daerah yang diarsir itu sama dengan segitiga atau luas segitiga ABD ditambah segitiga AED dikurangi 2 kali luas segitiga ACD. Oke, silahkan dihitung. Oke, kita lanjut nomor 34. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm.
Nah, jika tinggi prisma 12 cm, maka luas permukaan prismanya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, sebelum kita mencari luas permukaan prisma, kita cari dulu panjang sisi belah ketupat. Panjang sisi belah ketupat, kalian gambar belah ketupat. Yang satu panjang diagonalnya 12, yang satunya diagonalnya 16. Nah, kalian pakai teorema Pythagoras akan menemukan panjang sisi belah ketupat. Nah, setelah panjang sisi belah ketupat ketemu, berarti kalian bisa mencari luas prisma. Rumusnya dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke? 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke? Silahkan dihitung. Soal nomor 35, perhatikan tabel nilai matematika kelas 9A sebagai berikut. Nilai 5 ada 9 orang, nilai 6 ada 10 orang, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah min dan median. Min itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah. Untuk mencari median, untuk mencari min itu berarti 5 kali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 12 dan seterusnya dibagi dengan 9 ditambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Ketemu? Kemudian untuk nilai median berarti kalian cari dulu frekuensi kumulatif, kemudian data dibagi 2. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 36, perhatikan diagram lingkaran berikut. Ini diagram lingkaran yang menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Maka banyak siswa yang gemar robotik adalah apakah 10, 15, 25, ataukah 30? Oke, untuk mencari berapa siswa yang gemar robotik, kalian cari dulu berapa persen. Berapa persennya? Nah, berapa persennya itu didapat dari 100% dikurangi dengan 12% atau yang bela diri, kemudian dikurangi dengan yang senam, yang voli, yang MIPA, dan PMR. Setelah kalian dapatkan berapa persen, berarti berapa persen itu dikali dengan 200. Berarti kalian akan menemukan banyak siswa yang gemar robotik. Oke? Soal nomor 37, perhatikan data pengunjung taman bermain dalam 7 hari berupa gambar diagram batang di samping. Ini biasa keluar di UN ya. Jika rata-rata pengunjung 150 orang selama 7 hari, maka banyak pengunjung pada hari Sabtu adalah apakah 210, 200, 220, ataukah 230? Oke, langkah-langkahnya adalah pada hari Senin ada berapa, tambah yang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tambah X ditambah Minggu. Itu ada berapa? Per 7 hari akan sama dengan 150. Nah, 150 kalian oper ke kanan, nanti kalian akan menemukan harus berapa Sabtu pengunjungnya. Oke? Soal nomor 38, 4 orang siswa memiliki berat rata-rata 52 km. 52 kg. Setelah Badru bergabung dengan kelompok tersebut, maka berat rata-ratanya menjadi 53 kg. Maka berat Badru adalah apakah 58, 57, 56, ataukah 55? Oke, 4 orang siswa memiliki 52 rata-ratanya, berarti 4 kali 52. Nah, setelah Badru bergabung berarti 5 dikali 53. Nah, selisihnya berapa? Itu adalah berat Badru. Silahkan dihitung. Oke, soal nomor 39, seseorang melempar sebuah dadu dan sebuah mata uang logam secara bersamaan. Nah, banyak anggota ruang sampel yang terjadi adalah apakah 3, 6, 12, ataukah 36. Oke, ini tinggal menghitung. Dadu itu ada berapa matanya? Mata dadu ada berapa? Kemudian mata uang logam ada berapa? Tinggal kalian kalikan. Beres. Soal nomor 40 atau soal yang terakhir ini adalah peluang. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 8 bola hijau. Kemudian 1 bola merah diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya 1 bola merah pada pengambilan kedua adalah,
Oke, apakah A, B, C, ataukah D? Oke, satu bola merah pengambilan yang pertama itu berarti banyaknya bola merah dibagi dengan seluruh bola. Ada berapa? Dan tidak dikembalikan. Dan tidak dikembalikan. Nah, kemudian untuk mengambil bola merah yang pengambilan kedua, nah, tinggal berapa bola merahnya per semuanya juga ada berapa. Kalian bisa menemukan angkanya, oke? Oke, silahkan kerjakan uji coba ujian sekolah Matematika Paket 006. Tulis jawaban kalian A, B, C, atau D di buku tugas dengan jawaban yang benar. Foto dan kirim langsung via WA Ibu sebelum jam 15.00. Maaf, 17.00. Tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.